Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini kembali, Rabu 29 Maret tahun 2023. Percayalah, sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti menolong, memberkati, dan menyertai hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita sudah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, tinggal dan melekat di dalam Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tahukah saudara bahwa salah satu target Yesus saat berbicara kepada orang banyak dan kepada para muridnya adalah bahwa mereka harus betul-betul memahami apa yang sedang disampaikannya. Untuk itu Yesus memilih satu metode mengajarnya dengan mempergunakan sebuah perumpamaan. Dan Yesus selalu memilih perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, termasuk kehidupan keseharian orang Farisi dan para ahli Taurat. Secara sederhana, definisi dari perumpamaan adalah berarti gambaran. Sebagai sebuah gambaran, Yesus berharap bahwa para pendengarnya mampu mengerti kebenaran firman, maka pastilah yang dipilih adalah contoh yang dapat dikenal para pendengar saat itu. Kali ini, Yesus mengajar dengan mengambil gambar pohon anggur. Dalam perumpamaan ini, Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Pohon yang bertumbuh pastilah mengeluarkan ranting dari cabang-cabangnya, dan ranting itu adalah para pengikut Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan oleh sang Bapa yang digambarkan seperti tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur yang baik. Sebaliknya, ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan dipotong dan dibakar. Kenapa harus dipotong dan dibakar? Karena ranting semacam ini tidak berguna dan hanya akan membebani pohon anggur itu. Agar mampu menjadi ranting yang baik, ranting harus menempel pada pokok anggurnya. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pokok anggur bermakna tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup bergaul dan menghidupi firman Tuhan. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pokoknya hingga mampu berbuah dengan sangat lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Yesus. Kita mengerti dengan baik bahwa buah selalu memberi manfaat bagi manusia yang memakannya, bukan bagi rantingnya. Panggilan seorang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, lewat perenungan kita hari ini, marilah kita merenungkan apakah kehadiran kita telah menghasilkan manfaat yang baik atau tidak pada orang-orang sekitar kita. Dan agar bermanfaat bagi orang lain, mau tidak mau, kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Tuhan. Pengalaman menunjukkan bahwa mengandalkan kekuatan kita sendiri hanya akan membuat kita memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri kita. Jika demikian, layakkah kita disebut murid-murid Yesus? Sidang jemaat Tuhan, doaku, seluruh saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menempel dengan Tuhan. Artinya, hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari orang-orang sekitar, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada tetangga, kepada atasan maupun kepada bawahan. Mari menjadi berkat bagi mereka. Karena kalau kita sudah menempel dengan Tuhan, maka akan ada dorongan yang kuat dari hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya begitu yakin, saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menempel dengan pokok anggur itu. Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menuntun kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Teruslah setia melakukannya, dan lihatlah kasih karunia Allah, kemuliaannya, kebesarannya, kemurahannya akan dinyatakan dalam hidupmu di setiap waktu sepanjang
hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Kiranya firman-Nya digenapi dalam hidupmu, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, percayalah, kemanapun engkau pergi, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, atau bagi saudara yang sedang dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus, sembuhlah dengan sempurna, sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.